kota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Asosiasi UMKM Madiun Bapak Kusbeni Abdullah yang hari ini belum datang, yang saya hormati teman-teman pengurus Asosiasi UMKM Madiun yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman Asosiasi UMKM Madiun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, di mana alhamdulillah kita dapat bertemu, dapat datang di Ngobras ini. Terus yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti kita dapat syafaatnya di hari akhir. Jadi hari ini alhamdulillah kita Ngobras ke-25 dan hari ini tepat 1 tahun acara kita. 1 tahun alhamdulillah. Ya, semoga nanti acaranya dapat terus berjalan. Semoga nanti dapat mendatangkan pemateri-pemateri yang bagus. Ya, semoga nanti kedepannya yang datang juga lebih banyak lagi dari yang ya, semoga bertambah lagi. Untuk Ngobras kita yang ke-25, kita kedatangan owner dari brand Tanding Roso, Bu Erlin Februanita. Beliau adalah owner dari brand Tanding Roso. Brand Tanding Roso itu ada macam-macamnya, banyak. Ada sambal pecel, sambal pecelnya ada yang dari mente juga ya Bu ya. Terus ada lempek juga. Terus kemarin ada abon juga. Terus banyak kok, dan produk-produk beliau juga sudah sampai di minimarket. Terus beliau juga termasuk dari owner perumahan syariah juga. Jadi nanti buat teman-teman yang mau tanya-tanya juga tentang bagaimana untuk perumahan atau gimana gitu, monggo. Pokoknya silahkan. Untuk itu cukup sekian dari saya, langsung ke Bu Erlin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Priyo atas waktunya yang diberikan kepada saya. Bisa berdiri Pak Mandi. Sebetulnya saya tuh di sini nggak pede juga, karena banyak bos-bos di sini. Dan semuanya bos, apalagi ada bos top leader. Beliau masternya soalnya. Saya dulu juga pernah belajar ke beliau juga. Untuk apa tuh? Oh, Shopee. Iya, Shopee. Saya belajar dengan Bos Gentong dulu di, mungkin Bos Gentong lupa, di Jalan Bali apa? CST. Iya, nah, iya di situ. iClub. Ya, pertama saya kenal dengan Bos Gentong itu di situ, gitu. Makanya saya jadi malu karena di sini tuh semuanya bos, UMKM tuh semuanya bos. Ya, sekecil apapun kalau itu usahanya sendiri itu bos. Enak, jadi bos itu enak. Kita mau ngapain itu nggak ada yang memaksa. Yang memaksa itu cuma uang dan kebutuhan tok. Kita dipicu dari situ, gitu kan. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga dengan Sedoyo kerja hadir di sini.
Beni tidak ada. Mohon izin saya akan berbagi pengalaman di sini, karena saya akan sharing terkait sedikit ilmu saya lah, itu tapi sebelumnya alangkah baiknya kalau kita perkenalan dulu, mohon maaf, Ibu asmanipun sinten Bu? Sri Sabarati. Oh, di usahanya produknya Sambal pecel sama berambang goreng. berambang goreng sama sambal pecel ya. Kalau bumbunya sama sambal pecel. Oh, kita juga, saya juga sambal pecel. Kalau masnya tadi Mas Ihsan, hantaran. Kalau Bos Gento khusus Sofi atau ada yang lain? Saya semua lini digital. Yes, mantap. Bos digital. Bos digital pokoknya. Kalau Mas Priyo ini YouTuber. Mas Priyo YouTuber. Dan perkenalkan saya Erlin, biasa dipanggil teman-teman tuh biasa manggil saya itu Erlin Taros. Panjangan dari Tanding Roso, karena produk saya memang mereknya itu Tanding Roso. Usaha saya diawali dari saya dulu memang pernah buka kuliner gitu, pernah buka kuliner hingga pada akhirnya tahun 2015 itu saya mengenal properti syariah. Akhirnya dia berpikiran saya keluar dari kuliner itu karena dengan kuliner itu banyak menyita waktu saya gitu. Sebetulnya pada waktu kuliner itu alhamdulillah ya, saya jualan di Terminal Maju itu ramai juga. Jadi yang beli itu bukan hanya mereka yang pergi-pergi, tapi yang dari luar kantor-kantor itu pada jam siang alhamdulillah ramai. Karena memang masakan saya itu tidak melulu pecel, soto, rawon, tapi banyak inovasi-inovasi gitu. Jadi seger, enak gitu, banyak didatangi. Tapi saya kan berpikir nggak mungkin lah selamanya saya akan berangkat pagi pulang sore gitu. Akhirnya saya kalau bahasa pegawai ini resign saya di rumah, saya produksi keripik tempe. Awal pertama kali, tapi sebelum keripik tempe saya repacking. Saya repacking hanya kue-kue itu. Nah, kue-kue kering itu dulu ada sekitar 11 macam. Iya, repacking. Waktu itu sudah pakai nama Tanding Roso. Ada banyak di toko-toko juga. Itu di supermarket, di toko-toko, awalnya di situ. Kemudian saya berpikir saya harus punya produk saya sendiri gitu. Karena apa? Tetangga itu banyak yang Bu kalau ada pekerjaan kayak gitu kan. Akhirnya saya berpikir agar membuka kerjaan gitu kan. Akhirnya saya bikin keripik tempe gitu. Saya bikin keripik tempe, saya tetap pakai nama Tanding Roso gitu. Terus saya bikin keripik tempe itu hanya di lingkungan Madiun saja, iya kan? Karena ini kalau dikirim ke luar kota bisa, tapi riskan. Sampai sana biasanya komplain, gitu. Kalaupun bisa dikirim aman, itu paketnya harus kuat. Nah itu nanti akan berat di ongkir juga, gitu kan? Akhirnya saya mikir, saya dulu pernah jualan nasi pecel, sambelnya itu banyak yang cocok juga. Nah saya bikin sambal pecel, gitu. Saya bikin sambal pecel karena apa saya pilih sambal pecel? Sambal pecel itu selain makanan khas Madiun itu sudah familiar, gitu. Jadi memang kalau bikin produk itu enak yang sudah familiar. Daripada produk baru kita nanti malah sibuk bermarketing ria. Harus memperkenalkan sekuat tenaga, gitu. Nah setelah sambal pecel itu ibu-ibu baru abon, baru abon ayam. Nah sampai sekarang saya kerjasama dengan banyak toko-toko atau minimarket, sekarisidenan Madiun ada, yang di luar kota juga ada, yang daerah Glopo banyak juga mas. Banyak juga insya Allah. Jadi adalah sekitar 500 toko sudah ada. Sekitar 500 toko di wilayah Jiwan juga sudah ada, banyak gitu. Nah saat ini Bapak Ibu memang hidup itu penuh persaingan, gitu. Hidup itu penuh persaingan.
Hidup kalau tidak ada saingan, tidak ada warna-warninya, tidak ada kemajuan. Kalau tidak ada saingan, mungkin tidak ada kemasan macam-macam. Terus udah dibungkeli plastik kayak gitu mesti payu, soalnya nggak ada duanya, gitu kan. Nah, kita dalam menghadapi saingan itu nggak boleh berkecil hati, nggak boleh, waduh kono wes akeh sing gawe ngono kuwi, nggak boleh. Itu malah bisa kita jadikan suatu kemajuan untuk diri kita sendiri. Gitu. Jadi gini, yang ingin saya sampaikan, sambal pecel ini di satu toko itu tidak hanya satu sambal ya Bu, tidak hanya satu sambal. Sebentar, punyanya Ibu sudah di toko Bu? Belum Ibu, karena kalau ditawarkan banyak kan sudah ada jadi. Nah, gitu nggih. Masuk ilmunya di sini nanti Bu, ada di sini. Kalau Bu Nuning sudah ada di toko-toko, ya alhamdulillah. Nah, itu kan. Makanya, nggih. Jadi gini Bu, sebetulnya ada 3 nggih Bu nggih dalam orang berjualan itu. Ada tiga yang harus kita perhatikan kalau kita ingin di toko, gitu kan. Yang pertama itu ada sales. Ada sales. Sales itu bisa diri kita sendiri, bisa orang lain. Ngoten. Cuma kalau saya pribadi, nggak tahu karena saya malas atau apa, saya itu punya segini banyak ada produk tangki rosol, produksi yang lain juga. Itu semuanya bukan saya, gitu. Tapi ilmu pertama tetap dari saya. Contoh sambal pecel ini tetap pertama saya, ditimbang. Jadi semua bumbu itu ditimbang, sehingga rasanya tidak berubah, gitu. Terus gini, ada sales, ada marketing. Ini yang perlu diperhatikan. Tidak harus yang di toko ya, mungkin emasnya hantaran itu juga memerlukan juga untuk penjualan soalnya. Dan satu lagi ada branding. Di tempat saya ada salesnya. Di usahanya ini ada salesnya juga. Jadi bukan saya yang ke toko-toko. Bahkan pada saat awal-awal yang cari toko bukan saya belum tahu. Jadi toko banyak misalnya orang mau. Boleh, sebetulnya nggak boleh itu. Karena keterbatasan dalam arti males gitu tadi. Saya cuma lihat dari laporan harian, dari penjualan. Nah, untuk sedikit jadi komen gitu aja. Nantinya seperti itu saja gitu. Karena memang tugas sales, sales itu menjual. Jadi hanya menjual boleh duit tok. Dia tidak perlu menawarkan ini begini, sambelnya enak, gini enggak. Tugas sales bukan itu. Tugas sales hanya menjual. Sehingga sales saya itu hanya mencari toko saja. Gitu, mencari toko. Awal-awal dulu itu saya target 1 hari harus dapat berapa toko. Gitu. Untuk mencari. Sekarang 1 hari itu dia yang dikunjungi mestinya lebih dari 30 toko. Cuma laporan data yang dia bisa dapat duit itu sekitar 20 sampai 30 toko. Itu per hari. Berarti kunjungan bisa lebih dari 30 toko. Gitu kan toko itu kadang barangnya masih gitu. Nah, itu tugas sales itu hanya mencari toko, mencari duit. Gitu. Karena memang jujur sales saya enggak bisa bermarketing. Jadi cuma gini. Bu, mohon maaf saya mau nitip sambal. Gitu aja. Nah, problemnya banyak yang seperti itu tadi. Oh, di sini sudah banyak, Mas. Sini sambalnya sudah banyak. Tolak. Oh, nggih sampun. Saya pun begitu Bu. Kalau ada yang bilang sudah banyak Mas, gitu paling ya diserahkan. Ini untuk dilihat dulu. Ya gitu, dilihat dulu. Tapi alhamdulillah ketika saya cek lapangan, ternyata dia benar juga cari toko. Tokonya cocok lah. Artinya berarti seorang sales itu tidak harus menawarkan ini begini, ini kelebihannya ini enggak. Tapi dia tahu, oh ini cocoknya di toko apa, ini cocoknya di wilayah mana, itu tugas sales.
gitu. Nah terus kalau tugas sales cuma itu, kalau dia bisa menerangkan betul, berarti salesnya punya kelebihan bermarketing. Tapi itu tidak wajib. Tetapi kalaupun ada sales seperti itu, bagus, gitu. Tapi salesnya enggak bisa menjelaskan sama sekali. Tapi alhamdulillah produk ini bisa diterima. Kira-kira karena apa, Bu? Karena apa? Karena salesnya pintar itu. Karena apa, Mas? Enak. Dulu nih, kira-kira karena apa? Karena kemasannya itu unik, juga rasanya Gitu ya. Karena rasanya enak, karena kemasan. Jadi tadi enak-enak juga nih. Ya jawabannya gitu ya. Bos Gentong nggak pernah. Gini Bapak Ibu, kita menaruh barang di toko itu, okay, paling tidak selain kita itu mencari pelanggan itu agar beli lagi, yang utama yaitu kita mencari pelanggan baru. Kita mencari pelanggan baru, gitu. Kalau pelanggan yang lama tahu sudah, oh itu karena enak, terus bujuk aja, gitu kan. Saya mau cari kambing rasa aja, itu enak, gitu. Berarti itu nomor 2. Dia datang lagi, cari lagi. Tapi setidaknya yang pertama, tadi seperti contoh ibunya tadi, sales menawarkan di toko, Bu, mohon maaf saya mau titip sambal pecel. Mas kayaknya wis akeh ya, Mas sing titip wis 5. Monggo Bu dipersani rumiyin. Cuma itu kalimatnya. Kemudian ibunya melihat gini, jinga emosi. Ya wes Mas, gak apa-apa. Gitu. Dan lagi setelah diterima, ini nanti jawabannya satu tuh. Setelah diterima, ya kan? Sang penjual toko atau di supermarket tidak mungkin akan menawarkan itu loh sambalnya enak, sambal banyak, ada 5, ada 8 yang di situ. Nggak mungkin pihak toko akan, Bu kalau beli sambal ambil aja yang kambing rosok. Ada sih 1, 2, nggak semuanya. Paling-paling ya dijejer-jejer, sing arep mbok jumuk endi terserah. Penting payu atau itu ganti, gitu aja. Iya kan? Biasanya cuma seperti itu. Dan pihak toko itu biasanya rata-rata kalau mau menerima, alam ada dititipi ya, gitu kan? Alam ada dititipi ya. Terus gak apa-apa wis payu karepe ora karepe, kan begitu. Tapi kita harapan yang punya produk di situ akan laris manis. Nah, gitu. Gimana? Kok bisa laris manis? Alhamdulillah ya Bu, produk saya ini banyak toko yang sering telepon WA karena kekurangan. Bu ada pesanan mau dikirim 30 piece. Bu besok ada yang minta 20, 50. Seperti itu banyak. Nah, jadi memang kuncinya ini biar masuk toko dulu. Gitu. Pemilik toko itu tertarik dulu. Sesudah itu pembeli tertarik. Nah ini kenapa kok pemilik toko dan pembeli bisa tertarik? Kan bilangin ini gini. Oh, betul dari bumbu yang tadi kemasan. Oke, kemasan. Jadi Bu, kemasan itu kalau di toko sebelumnya barang ini Bu, kalau di toko nggak ono yang nunggui, kita nggak nunggu, nggak ada SPG yang menjaga, sehingga barang ini menjual dirinya sendiri, dijejer-jejer. Ini caranya dodolan sama itu. Nggak ono yang nunggui, kalau ada SPG-nya mah gampang. Meskipun ini mungkin cuma gambar aja, nggak ada tulisannya, gambar pemanis saja, SPG akan menjelaskan ini kelebihannya, ini kekurangannya nggak mungkin. Kelebihannya ini, sambal ini Bu asli Madiun, sambal ini Bu komposisinya begini. Itu kalau ada SPG-nya. Tapi kalau tidak ada, ini menjual diri sendiri. Nah, maka diperlukan pas dari jauh Bu, kalau bikin kemasan
Yang pertama warnanya yang ngejreng. Nggih, jadi kabeh mesti ketok. Wih, kae tak warnane. Dipegang. Itu kan? Nah, itu yang pertama. Terus lagi, ini menjual dirinya sendiri. Produknya ibu, produknya sambal ibu itu kelebihannya apa? Tulis saja di kemasan. Gitu. Kita kalau punya produk, Bapak Ibu, kita harus memahami ini kelebihannya apa toh? Gitu. Ini sudah masuk ke tahap marketing. Kalau tadi sales, ini sudah masuk ke tahap marketing ya. Ini sudah masuk ke tahap marketing, cuma ini yang memarketingi bukan orang. Ini memarketingi awake dhewe. Karena tidak ada yang nunggu. Gitu. Tulis saja segala kelebihannya itu di sini, di kemasan ini. Jadi sambal saya ini di toko, satu toko itu bisa 5 sambal atau 10-8 sambal. Tapi alhamdulillah sering nggak. Gula diambil semua. Ini ada tulisan khas Madiun, orang luar kota. Meskipun ibu itu mungkin produknya tempe, rempeyek atau apapun juga, kasih aja tulisan khas Madiun. Soalnya kalau untuk orang luar kota itu senang. Meski sederhananya tulisan khas Madiun. Ini kalau buat oleh-oleh tuh, kalau tulisannya khas Madiun berarti itu oleh-oleh ke Madiun. Gitu. Orang yang mau ke Madiun, aku mau ke Madiun. Agak oleh-oleh apa ya? Oh iya mak keripik tempe itu padahal yang banyak itu Ngawi atau Malang. Tapi tidak apa-apa, kita pede aja. Ini tetap ada tulisannya ini simbolnya Madiun. Gitu. Oh keripik tempe Madiun, karena memang dia dari Madiun, gitu kan. Mungkin produknya rempeyek apapun juga, tulis saja khas Madiun, gitu. Terus dibaca lagi. Ya ini pemilihan nama brand itu juga pengaruh juga. Selamatan sik poso sik tangguh dino tangguh. Aduh, kayak itu banget. Akhirnya ketemu Tanding Roso. Ya dah, orang dengar Tanding Roso. Gitu. Kalau perlu, bawahnya kasih tagline. Rasa berani ditanding. Ini rasa nomor 2. Jadi kalau kita ngomong masalah rasa enak, nomor 2. Nomor 2, Bapak. Yang penting ininya dulu. Keterangannya dulu. Bagaimana kita menjadi marketing. Ini padahal ini memarketingi dirinya sendiri. Gitu. Ini kalau ditambah, misalnya kan sering juga yang dari saya dari luar kota minta baru, ya saya jelaskan gini-gini, tambahi dengan testimoni, insya banyak juga yang jadi langganan. Bahkan saya sekarang sudah berapa bulan, dulu ada marketing online juga, tapi karena sudah resign, ini masih kosong. Itu yang WA untuk minta kiriman masih banyak, gitu. Kadang mereka itu cari di IG, padahal IG sudah jarang upload ya, FB juga, gitu. Tapi sudah masih sering juga, gitu. Nah, setelah itu awal lihat dari Tanding Roso, khas Madiun. Oh ini khas Madiun, ini Tanding Roso, mantep. Oke lah, tuh kan. Kelebihannya apa? Ini saya tulis ini. Ini bawahnya ini. Kelihatan mas apa ini? Lebih? Oh gitu. Ini mas apa ini mas? Lebih gurih. Masalah rasa nanti saja. Gitu. Masalah rasa itu nanti saja. Biar dia nyicipi sendiri. Biar nyicipi di WC. Yang penting kita menjelaskan dulu bagaimana ini. Komposisi di sini sudah ada, gitu. Diproduksi oleh ada, jelas ini Madiun. Semuanya sudah ada, varian ada. Ini lagi lebih gurih. Sambal pecel itu khasnya gurih. Gurih kacangnya. Gitu. Nah, wes gak kesuwen wong nang toko. Blok nih, blak. Tuh.
Ini tempe juga gitu. Tempe tanding rasa lebih gurih. Tanding rasa berani ditanding. Tagline-nya gitu. Rasa berani ditanding. Mosok sih? Tidak. Penasaran. Mosok gitu. Akhirnya gitu. Akhirnya belang gitu. Jadi kalau untuk produk lain ya mungkin untuk hantaran gitu kan kadang bikin apa? Kayak brosur. Nah, kayak gitu itu. Udah, penuhi aja keunggulannya apa, semuanya. Tapi jangan bertele-tele. Saya kalau upload di Facebook nggak pernah bertele-tele. Karena sebetulnya orang sini tuh malas baca. Nggak perlu bertele-tele. Jadi kalau saya ya, ini pengalaman saya aja untuk bermarketing di FB atau apa, poinnya malah di atas, kelebihannya di atas semua. Baru bawah itu kalau mau dikasih kembangan. Karena saya sering juga pengalaman saya, kembangannya itu di atas, macam-macam bla 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 bla. Kamu pernah nggak kesini, pernah nggak merasakan dirinya udara panasnya gini? Kesuwen mau nggak mau baca di scroll. Poinnya aja, jadi poin di atas, baru bawah itu kalau mau dikasih kalimat-kalimat yang manis monggo lah. Gitu. Kalau saya seperti itu, sehingga banyak juga yang kalau langsung poinnya ini sing tak boleh, seperti itu. Dan ini Bapak Ibu, ini sama ini sudah saya coba kemasan yang seperti ini dan seperti ini. Saya taruh di toko dua-duanya. Yang laku kalau Bapak Ibu yang mana kira-kira? Ini. Betul. Saya heran. Padahal sebelumnya saya itu sudah tes pasar dulu di Facebook. Biasakan anak-anak itu tes pasar dulu aja. Gitu. Tes pasar itu perlu. Seperti saya jualan rumah di sini. Sebelum saya sebar, sebelum saya launching, tes pasar dulu. Kalau saya buka di sini seharga segini kira-kira minat apa enggak? Kalau perlu saya sebar form untuk tes pasar. Itu juga gitu, tes pasar dulu. Ternyata yang ini, padahal sederhana ini. Ternyata memang kita menjual. Kalau di toko-toko, karena saya memang gini, saya lebih menyukai market menengah ke bawah daripada menengah ke atas. Kalau menengah ke atas kita bisa mengupkan harga, tapi mayoritas nangkep pembelinya kesuwen. Kalau saya itu pakai anomo gitu. Tapi saya kan yang ngirim sales tidak bisa bermarketing, sales saya itu nggak bisa sama sekali. Maka akhirnya karena yang cuma sales, saya milih menengah ke bawah saja. Menengah ke bawah itu yang disukai ini. Karena kalau jajan gini, padahal saya jual ini harga sama, neto sama, padahal kemasannya mestinya larang iki api. Ini saya jual harga sama loh di toko, karena memang saya tes pasar. Kebanyakan yang dibeli yang ini. Nggak tahu apa uangnya mikirnya gini dulu, iki biasa, iki larang paling mestinya gitu. Karena memang kalau toko-toko biasa minimal supermarket itu paling menengah ke bawah. Akhirnya yang dibeli yang ini gitu, yang dibeli ini, yang ini jarang-jarang. Ada sih mereka yang suka, saya mau kemasan yang bagus, yang kemarin standing post. Tapi kalau yang di online saya kemasannya besar, khusus online. Nah, kenapa bedanya? Bedanya apa? Kenapa kalau yang online saya besek, tertutup nggak lihat barangnya, tapi kalau yang di toko-toko saya coba besek nggak laku. Karena kalau di toko itu orang itu maunya itu tahu dalamnya. Nek besek gak kelihatan.
Tapi kalau di online, besek kan cantik. Dalamnya gimana? Dia nunggu keterangan dari kita. Gitu. Online kan bisa gantian gitu kan. Dia nunggu keterangan dari kita gimana, terus nanti saya fotokan dalamnya. Kan lama prosesnya. Gitu, saya fotokan dalamnya seperti ini, bla 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 gitu, baru. Jadi saya yang di online itu per kilo, 1 kilo itu isinya 5 duit. Ini untuk online. Gitu. Tapi yang di toko ya seperti ini. Saya kasih besek malah gak payu sama sekali. Kalau yang ini masih mending. Gitu. Itu tadi marketing gitu. Itu tadi marketing. Terus brand. Jadi kalau marketing itu memperkenalkan, sales itu menjual, boleh duit, cari duit. Kalau marketing itu tugasnya memperkenalkan. Perkenalkan barang kita, perkenalkan produk kita, kelebihannya apa. Gitu. Nah, seperti tadi, kembali ke tadi ya, soal rasa tadi belum ya. Setelah pembeli tadi memilih ini, di rumah dia coba. Oh, enak tenan nih, bae bener kandung rasa. Gitu, bener kandung rasa. Akhirnya balik meneh neng toko itu, pas mau pergi, Bu, aku sesok pesen 10 piece. Kira toko ya, kirim. Ada pesanan, sering seperti itu. Gitu. Itu baru soal rasa. Jadi rasa itu juga wajib. Cuma untuk menarik orang pertama kali jika ini dipajang di toko, itu dari kemasan dan dari ini. Dia itu menjual dirinya sendiri. Jadi uang ingat-ingat nih, kayak tadi sales saya itu menawarkan di toko, pihak toko ingat-ingat nih. Ya wes mas, gak apa-apa. Awalnya menolak tuh, sama aja. Akhirnya ya wes gak apa-apa. Gitu. Terus ini sudah tadi nggih. Terus brand. Oh iya, enak. Ternyata kandung rasa enak juga. Kandung rasa. Kandung rasa, brand. Brand itu untuk diingat. Jadi kalau buat merek itu ojo angel-angel. Karepe ben keren nih bahasa Inggris. Malah angel. Tergantung pasar kita juga. Nek sasaran kita itu 30 ke atas, itu pakai merek gak usah angel-angel, kecuali nek cah nom-nom kayak gitu. Biasa masak ini enggak apa-apa, tapi kalau ibu itu juga angel malah alah wis sembuh. Pokoknya sing kae lho. Gitu. Nah, brand itu gunanya untuk diingat. Kayak seperti ini. Oh, tanding rasa. Ingat dia, cari di IG, di Facebook. Akhirnya dari saya. Sering juga ya. Bu, saya kemarin dapat oleh-oleh. Ada di WA saya. Saya kemarin dapat oleh-oleh, mereknya tanding rasa. Terus saya cari di IG. Gitu. Akhirnya tanya, bisa dikirim ke Jakarta. Oh, bisa. Makanya kalau saya bikin brand itu sangat penting ya Bapak Ibu. Brand itu penting juga untuk diingat. Oh, kok nek lali brand saya malah ning gone liyane. Gitu. Produk apapun juga kasih brand. Misal hantaran. Kalau hantaran emang blopo bahannya yang bikin gitu. Makanya perlu brand. Gitu. Perlu brand. Nah, jadi saya ulangi, kalau sales itu gunanya hanya mencari duit, boleh duit. Kalau marketing itu menjelaskan produk, nih. Kalau brand itu agar customer itu cepat mengingat, bisa mengingat. Setelah itu kualitas rasa itu jangan berubah. Masih opo-opo munda, nek mbok rubah. Mayu. Jadi ditimbang. Saya itu saya timbang Bu. Jadi gula berapa, garam berapa, semuanya berapa. Tak kasihkan pegawai saya. Ya itu terus tak bilang nih, kalau ada habisnya ojo saeneke bae. Tetap harus ngomong. Gitu. Enggak boleh berubah. Lombok larang tak longane lomboke. Boleh. Wong jero angel. Panas-panas tak longane.
boleh, nggak boleh, melayu loh, gitu. Dan lagi gini, mengapa Tanding Rosok ini termasuk bukan stagnan, ada peningkatan. Nah itu harus ada inovasi, harus ada inovasi. Kita punya produk, saya punya produk, nggak mau yang aneh-aneh. Saya nggak mau meluncurkan produk yang baru. Kangelan mungkin ini juga marketingnya kangelan. Produk yang sudah familiar saja, tapi rasanya itu tadi harus bisa dijamin lah gitu. Orang itu benar-benar oh ya ini cocok. Jadi soal rasa itu jangan menurut kita, tapi menurut pasar. Menurut pasar. Awake dhewe gak seneng pedes sambelé lomboke sak witi. Diteskan ke orang dulu. Gitu. Terus perlu inovasi juga. Pada saat kemarin Covid itu kan di toko-toko juga sepi kan ya. Penurunannya itu banyak sekali. Penurunannya banyak sekali. Dan berarti itu harus online. Harus online. Mikir saya, gimana ini online? Nek saya cuma sekedar bilang sambal pecel Mas Madiun, kan sambal pecel asli Madiun, enak, Tanding Rosok berani ditanding. Ada yang beli, tapi mereka juga pengen yang aneh. Sambal pecel tapi aneh, lain beda, gitu. Akhirnya saya berpikir gini, piye tak kayak mente. Akhirnya saya campuri kacang mente. Itu pertama kali yang benar-benar punya sambal pecel mente itu ya saya itu. Alhamdulillah saya share di Facebook. Tiap hari itu wes infokan itu banyak itu gitu. Jadi harus punya inovasi, memang punya inovasi. Kan akhirnya orang gini, mente ini enak mesti dulu sambal kayak apa ya gitu. Banyak itu, alhamdulillah ramai juga gitu. Jadi perlu inovasi juga. Apapun produk kita perlu. Mungkin kalaupun hantaran kayak gitu, inovasi aja. Terus tetap bisa bentuk piye-piye yang aneh. Api menak di sawang dipandang bagus, harganya selisihnya tidak banyak, tapi menarik gitu. Jangan hanya yang biasa seperti ini gitu. Kalau ini punya saya ini daun jeruknya banyak gitu, milihnya banyak. Kalau ini kemungkinan orang gini ya, keripik tempe paling ya kotanya gitu kan. Tapi karena ini Tanding Rosok lebih gurih, rosowan kita tuh beli. Setelah beli iya hanya empuk ke atas, beli lagi akhirnya gitu. Jadi perlu inovasi. Kemarin saya tuh sebetulnya pokoknya itu gini ya, aslinya males, tapi pas diem gitu gawe apa ya gitu. Kemarin saya tuh di rumah mau nganggur, pas nganggur terus saya tangga keripik paru lah. Masih jarang di sini juga yang bikin keripik paru. Tapi ya itu kalau tahapan pertama kan mesti saya yang pegang dulu, belum pegawai saya. Tak marketing, tak share, walah. Baru mandek kamu. Karena keripik ke paru itu gampang susah. Pegawai saya itu gak telatenan. Banyak pesanan, hampir tiap hari, sampai pernah tidur jam 12 malam. Sampai aku gini, ya Allah, tapi jane wis gak wayang rekoso. Kok isih goreng-goreng sampai jam 12 bengi. Habis itu sampai sekarang itu di freezer ya masih ada paru, gak tak garap. Mas gak pernah ngeser-ngeser lagi. Gak pernah ngeser-ngeser lagi. Saya video juga.
Video pun sebetulnya saya itu biasa aja ya, nggak ada teknik macam-macam. Tapi kalau ini guna makanan itu enak tenan gitu loh. Udah kemarin juga di videonya. Itu saya kualan. Video itu pertama saya buat status. Terus ada yang bilang, "Bu, harga berapa? Kalau saya reseller berapa?" Minta videonya. Tak kasih video, langsung pesan banyak. "Bu, ini videonya tak share." Langsung banyak yang pesen. Banyak reseller yang kayak gitu. Sampai aku kewalahan, habis itu mantep malah. Di freezer sampai sekarang tak umbar. Ya itu karena apa? Marketing kita. Sampai-sampai saudara-saudara saya itu, anak saya itu mestinya sering dengar. Nah kalau aneh aku pinter juga. Karena memang itu modalnya itu. Marketing itu harus benar-benar pintar menjelaskan keunggulannya apa. Dan lagi ditambah dengan brandnya itu tadi yang sudah diingat. Terus inovasi apa, jadi kalau mau bikin produk kalau saya apa sing wong seneng tapi masih jarang. Nah tapi ya itu perlu penjelasan yang detail. Kalau sambil mecel kan paling rasanya ngono kuwi tidak perlu detail banget, tapi kita perlu menjelaskan keunggulannya saja. Seperti itu. Berarti ibu jualannya masih di rumah ya bu? Pesanan-pesanan aja. Nggih, 1 kilonya berapa bu? 60. Nggih, standar nggih. Nggih. Kalau saya jual di online juga 60 gitu. Tapi kalau di toko-toko reseller ngambil, kalau orang ngambil di rumah saya sendiri tidak ada 50, tidak ada 60. Karena kenapa? Sekali produksi banyak, jadi untungnya itu kalau saya sukanya yang gitu bu. Sekali produksi banyak, untungnya nggak perlu banyak, nggak apa-apa. Tapi peng, sehari kita jual 60, tapi cuma laku 10 kilo misalkan. Oke? 10 kilo itu berarti 50 piece. Ini 200 gram. Dengan untung sedikit, misal ya, kalau 50 piece, satu piece-nya kita laku 3.000. 3.000 kali 10, gitu kan? Kali 50. Gitu ya, berarti 150. Dengan kita berjualan 200 piece, tapi untungnya 2.000. Kan tetap yang masuk kan banyak yang 2.000 kali 200. Saya pakai yang itu. Khusus sambal saja, saya itu sehari 200. Khusus sambal saja, belum tempenya. Gitu. Produk saya yang satunya lagi Bu itu juga abon ayam. Abon ayam. Abon ayam pun itu sudah familiar. Alah abon ayam ya semua ayam. Gitu kan? Tapi kita juga harus membuat yang beda. Yang beda. Karena saya memang suka beda. Saya tidak mau yang sama. Yang nanti kalau sama mesti ini malah dia ngono kae sak-sake nek gitu itu kok akhirnya sak-sake iki karo iki padha sak-sake karo gitu kan. Tapi kalau kita beda Bu, pembeli jadi motivasi. Abon ayam itu biasanya lembut, punya saya abon suwir gitu, dan rempahnya banyak gitu. Testimoni yang masuk itu lebih terasa rempahnya dan teksturnya itu suwir, sehingga kalau teksturnya suwir ayamnya lebih terasa. Jadi memang harus bikin yang beda. Itu tadi perbedaan dari sales, marketing, branding, perbedaan dan apa yang harus dilakukan dari sales itu, dari marketing, dari brand itu tadi. Itu semua tidak harus orang Bu. Kalau di UMKM kan kadang-kadang itu awake dhewe sing kerja, awake dhewe sing ngiringne, awake dhewe sing marketingne, kayak gitu kan. Tapi capek Bu. Dan nggak maksimal. Tapi ya itu harus dilihat dulu. Tujuan dulu. Jadi sebelum kita memulai bisnis kan ada angen-angen dulu. Ada planningnya dulu. Aku
aku harus gawe sambal pecel. Harus ada target. Tujuan dulu. Ben opo? Kok awake dhewe iki kok melo kerja, melo produksi iki arep nyapa? Harus ada tujuannya. Kalau tujuannya timbangannya arep tuku bakso minta suami. Ben iso tuku bakso. Kalau sekedar untuk beli bakso, jenengan garap dhewe, jenengan bel dhewe, jenengan kilingne dhewe, enggak apa-apa. Soalnya cuma nggo tuku bakso. Ya kan? Tapi nek awak ya cepet kesel. Engko wayahe hiling, awake dhewe nek dijak hiling, malah sing aku nek pesenan. Gak jadi hiling, yang terjadi seperti itu. Kalau saya alhamdulillah ini di rumah ada yang kerja, saya mau kemana-mana itu bebas. Tapi kalau Mas Priyo blak-blak dikonem kene sik bundet. Aslinya gak pede. Aslinya gak pede. Karena Mas Priyo dipaksa. Ya wis lah. Gitu. Jadi kita tentukan dulu. Untuk apa kita berbisnis itu kita tentukan dulu. Terus target kita, aku bisnis ini tak target dalam 1 bulan aku tuh bisa nyekel duit kabeh. Harus ada income berapa? Target dulu. Kalau sudah dalam 1 bulan itu berapa, berarti dipotong, dibagi harian. Berarti sehari saya harus mendapatkan uang segini. Gitu. Misal sehari saya harus dapat uang 400.000. Kalau 400.000 berarti kalau untuk makanan seperti ini, kalau di toko itu keuntungan rata-rata miskinnya teman-teman semuanya sama. Kalau kita naruh di toko itu 30%. Tapi kalau kita jual sendiri langsung itu bisa 50%. Itu. Ini yang standar nih. Beda lagi dengan kalau kita marketnya itu menengah ke atas. Bisa 100% atau 200%. Tapi kabotan. Jangkau pasarnya saya nggak mau terlalu. Gitu. Karena kalau jangkauannya untuk menengah ke atas itu diperlukan marketing sing handal juga. Kalau untuk ibu-ibu yang di marketing dewe itu mending seperti itu. Tapi hasilnya banyak. Kembali tadi, kalau kita sehari harus mendapatkan 400.000, berarti kotor kita harus dapat berapa? Ya misal, berarti kotor saya harus dapat 1.200.000. Berarti 1.200.000 berapa piece ini yang harus keluar? Gitu. Itu kalau kita punya target. Tapi kalau nggak punya target, malah sak-sae. Yang penting tuku bakso gak ngerepoti. Penting iso tuku kanggo online dhewe. Gitu. Ya monggo. Jadi kembalinya ke situ. Ke target itu tadi. Dari saya itu terkait sales, marketing dan apa tadi? Branding. Mungkin sampai sini ada yang mau sharing-sharing. Masalah perizinan makanan itu berikut. Jadi gini, memang seperti ini produk-produk makanan itu yang kering lebih dari 3 hari harus ada PIRT, minimal PIRT untuk ke toko-toko ataupun dijual bebas, setidaknya yang di toko lah, karena kalau di toko itu sering orang dinas itu keliling gitu. Harus ada PIRT. PIRT itu mudah sekali gitu. Kalau kabupaten mudah, langsung ke alun-alun di pojok mall itu, mall pelayanan. Nah di situ mau kirim PIRT itu minimal itu. Ibu sudah ada PIRT-nya Bu? Alhamdulillah. Halal sudah? Belum. Oh belum. Ada halalnya lebih bagus lagi. Itu wajib.
wajib, PRT wajib. Untuk makanan yang di atas 3 hari. Kalau makanan basah nggak boleh. Tapi kalau makanan basah kayak catering gitu mau dihalalkan nggak boleh, malah bagus. Gitu. Kalau nggak ada saya kembalikan ke Mas Priyo. Oke, Mas Priyo, monggo saya kembalikan ke penjelasan. Monggo Bapak Ibu yang mau tanya, monggo apapun Mas Alden. Saya pengen tanya tapi boleh apa enggak ya? Boleh. Maksudnya seperti ini, kalau sambal saya kok kemarin apa kayak basah gitu, Bu. Nggak bisa apa? Berminyak. Padahal nggak pakai berminyak, nggak bisa apa? Ya kemjar kayak gitu. Ya. Dan kemarin waktu Makanya Bu, ini beda. Kalau yang lain-lain kan kempel, kempel kadang hitam. Iya. Kalau kempel itu dijur, kadang kayak wis seminggu ke atas, itu atos. Kudu nganggo banyu panas. Ini dia, makanya kita harus berinovasi, kita harus menciptakan yang beda dengan yang lain. Kalau boleh tahu caranya. Beda, tapi orang suka. Jangan beda tapi wis iki ben beda tak gawe ngene, malah wong gak seneng. Gitu. Iya dong. Ini disangrai, Bu. Kacangnya. Iya. Oke, Sudah disangrai. Terus itu bumbunya kering, Bu. Caranya kering. Kalau saya nggih, iki jane rahasia proses. Lah nggih makanya Enggak apa-apa. tadi saya mau nanya Rezeki itu akan rezeki itu Bu, gak harap salah alamat. ya, oke. Ngoten. Jadi ini selain kering ini biar tahan lama, ini saya cabenya tak sangrai. Gitu. Sangrai, nggih? Ya. Ini kacangnya jangan digoreng minyak. Sampai Gitu. Cabenya disangrai, Bu. Jadi semuanya serba kering. Selain nanti tahan lama, karena apa? Kalau disangrai cabenya itu airnya sudah tidak ada. Gitu. atau mungkin dari gulanya gitu. Gulanya merah, Bu, sayang. Gula merah. Tapi kok bisa campur? Oke. Ini juga jarang loh di sambal kayak gini. Ini testimoni banyak yang ngomong diaduk memang nggak perlu air panas, air dingin aja. Mas Pio ini sudah berulang kali beli juga ke rumah. Aduh. Sampai karben. Nah, hanya untuk beli sambal ini untuk oleh-oleh. Ngerti? Memang itulah tadi, Bu, kita harus beda minyak kita. Kalau kebanyakan lain-lain itu udah minyak, kempel, ireng. Makanya saya ke toko gak kayak ngomong, saya itu nggak bisa ngomong, nggak bisa bermarketing. Tidak saya paksa untuk bermarketing karena sales itu tugasnya hanya golek duit. Selamat datang, Mbak Ulfa. Gitu, gak tak paksa saya. Karena saya paham dia sales pokoknya golek duit, golek toko sing ketoke cocok untuk menjual ini. Itu pas pasarnya. Dan ketika saya survei ya memang cocok, tokonya api-api. Gitu. Makanya itu tadi saya bilang ini bermarketing sendiri, nggak ada SPG, nggak ada saya yang menunggui, nggak ada testernya juga. Gitu. Jadi jatuh cinta pada pandangan pertama lah. Soal rasa nomor 2. Nek minat dibaleni, gak minat tinggal. Orang lihat gini, diingat-ingatnya. Biasanya orang pertama kan diingat-ingatnya sih. Dilihat-lihat dulu, oh gini warnanya, enggak gelap. Gitu. Ini kok balik ya, biasanya berminyak sambil pecel gini, ini kan enggak. Gitu. Diingat-ingatnya gini, cocok. Alhamdulillah, Bu, banyak yang suka kiriman sampai saya ada reseller di Taiwan juga.
terus dapat dari Obi langganan itu Hongkong juga. Cuma beliau bukan reseller tapi sering beli temannya untuk Bose gitu. Kalau repeat order 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali kan artinya ini cocok di lidahnya. Gitu. Kalau sampai lebih dari 1 kali Berarti cocok. Banyak juga, saya juga punya langganan untuk warung kayak gitu. Sekali ambil puluhan gitu. Cocok juga. Gitu. Tapi kita juga kita sebagai produsen gitu, itu kita juga harus memberi ruang bagi reseller gitu. Karena itu tadi, karena saya malas untuk menjelaskan ya, akan habis waktunya juga. Itu ada bisnis di situ sudah ada keterangan, itu harus detail sehingga mereka tidak banyak tanya. Jadi kalau mereka tanya harganya berapa, kalau dijual lagi berapa, ini keunggulannya gimana, deskripsinya gimana, itu di bisnis itu udah lengkap. Kalau tanya tuh harganya berapa, langsung kirim itu aja, udah jelas semua. Tuh harga reseller di situ juga ada, sehingga dia nanti sudah baca tinggal oke, saya mau segini kilo, tidak banyak jawab. Capek juga kadang kita sendiri yang mengerjakan. Meskipun itu marketing kita yang mengerjakan, dia waktunya akan habis untuk menerangkan pelanggan yang sudah dapat, tidak untuk mencari pelanggan baru. Itu. Jadi tiap ada pelanggan baru tanya langsung kasih aja. Itu sudah lengkap, ada deskripsinya, ada apa-apa itu. Sehingga dia bisa mencari pelanggan baru, menjelaskan kepada yang baru. Monggo teman-teman yang mau tanya lagi. Ya, gini. Bisa nggak? Ya, migrasi dulu awal-awal saya gimana sih? Dan apakah bisnis yang baru mulai itu bisa? Ini Kristen. Iya, betul. Bu, saya mau bertanya, kira-kira boleh nggak share pengalaman dulu Bu Erlin pertama kali dapat reseller, dan apakah bisnis yang baru mulai itu bisa dapat reseller juga Bu? Atau mungkin bisa bagi tips caranya dapat reseller? Jadi pertanyaan dari Mas Isan antara lain, gimana tipsnya agar dapat reseller, dan apakah bisnis baru itu bisa mendapatkan reseller, begitu ya? Ini Mas, saya share pengalaman saya gitu ya. Sebetulnya Mas, bisnis baru pun juga itu kita bisa mendapatkan reseller asal produk kita menarik. Itu cepat dapatnya reseller. Produk kita menarik, beda dengan yang lain dulu, soal harga nanti. Menarik beda dengan yang lain, itu cepat reseller akan masuk. Share saja ke Facebook, ke IG, sekarang zamannya sosmed, share saja di situ, asal bisa berinovasi. Tapi kalau produknya sama dengan yang lain-lain, reseller itu kemungkinan, yang namanya reseller biasanya dia sudah pernah jadi reseller yang lain-lain. Nah, kalau produknya sama, dia merasa aku tak pakai yang dulu aja, kecuali dia belum pernah jadi reseller. Aku kok pengen jadi aku kok kepengen reseller hantaran gitu nggih. Aku pengen, berarti dia belum. Itu ada kemungkinan masuk ke produk yang jenengan. Tapi kalau produk yang jenengan itu beda dengan yang lain, gitu, reseller yang lama pun akan masuk. Contoh punya saya, yang ini beda, ini reseller banyak, apalagi yang kacang mete.
gitu. Memang harus beda gitu. Contoh sebetulnya gini ya, saya mau menjelaskan ini gak menak juga aja, tapi ini contoh. Gak menaknya gini, ini properti beda dengan UMKM, tapi maksud saya hanya untuk membedakan perbedaannya, gitu ya. Saya kan selalu bikin yang beda. Di Madiun itu yang oh ya, terima kasih Bu. Di Madiun itu yang saya pegang, yang pertama bukan hanya sambal pecel kacang hijau, tapi pertama kali properti syariah di Madiun itu saya. Sing babat pertama itu saya dan tim aku. Beda kan itu? Beda. Kalau biasanya properti lain itu pakai bank, gitu. Jadi saya jual rumah kredit, ada pembeli datang, berhubungan dengan marketing kita, cocok, kita serahkan ke bank. Kan seperti itu udah biasa. Kalau saya tidak ke bank, kreditnya langsung ke pihak developer. Keunggulan apa? Kita tidak pakai bank, secara otomatis itu bebas riba, tidak ada bunga. Jadi kalau telat bayar tidak akan ada bunga, tidak akan kena denda. Nek gagal bayar, gak disita omah. Beda kan? Gagal bayar gak disita omah. Kok iso caranya piye? Ya gampang. Sebetulnya kalau gagal bayar gak disita omah itu sama-sama untungnya. Untungnya di mana? Dia gagal bayar. Awal dia beli misal harga 500. Ya, 500 dia langsung selama 3 tahun. Dalam jangka waktu 2 tahun, dia uang baru masuk 350, dia sudah tidak kuat bayar. Ya wes mas gini wae, nek memang selesai, omahe kita jual. Rumah kita jual kalau 3 tahun, itu loh, payungnya itu bisa lebih dari 500, bisa 600. Akhirnya dia kekurangan ke kami berapa, dibayarkan, sisanya digawa mulai sing duwe omah. Malah untung kan. Developer nggak rugi, sing tuku omah ya ora rugi, tapi malah untung. Pertama kali saya itu pernah waktu saya jaga kantor, teman-teman itu ke Jakarta semua, saya di kantor sendirian. Kalau nggak salah kamu ikut di waktu itu, saya sama anak tok digeruduk ngomongkan karena beda itu sehari closing. Saya yang di belakang terminal itu 21 unit 1 tahun habis, yang di depan 501 70 unit 2 tahun habis, karena beda. Nggak akan rugi, tapi beda itu pasti. Maka dalam menciptakan produk-produk seperti ini pun saya suka yang beda, Bu. Adonan yang saya bikin beda gitu. Sambal pecel pun dipegang beda ini. Ini 1 bulan, 2 bulan, 5 bulan tetap empuk, nggak semakin keras gitu. Itu marketing offline yang datang ke perumahan banyak. Sama kalau hantaran jenengan itu beda dengan yang lain, menarik, cari aja inspirasi, inovatif. Karena memang kita ini zaman sekarang harus inovatif. Iya ya, hantaran itu benar cukup lian-lian nih. Nek pada lian-lian nih, kita bisa ngambil ke sana, sak senengnya golek sing murah bahkan. Tapi kalau hantarannya itu beda, inovatif masa kini, sampean share foto ini gitu, yang perlu video produksi gitu, terus deskripsinya yang menarik, yang jelas. Deskripsi poin itu harus ada di atas itu kalau saya. Kalau poin di bawah dhuwure kakean bertele-tele, sweat. Jadi begitu terlihat pertama langsung menarik tulisannya. Tapi tetap bisa, optimis saja, pasti bisa, asal itu tadi inovatif meskipun baru. Ada lagi yang mau tanyakan?
Jadi kembali ke monggo sing badhe tanggap. Untuk apa itu sambal pecelnya memang kan saya sering beli ke Bu Erlin. Itu dalam waktu 6 bulan atau waktu dia masih sama. Soalnya kan Boleh saya tekan deh. Iya, monggo. Nggih. Kan kula nggih langganan. Mungkin ada yang lain yang mau tanya? No? Anu Bu, ini saya mau tanya sebentar. Kan produknya kan sudah lama ya Bu ya. Mestinya ada naik turunnya gitu. Nah, untuk menyiasati waktu produk Bu Erlin turun itu gimana itu? Kan nggak setiap anu ke atas terus, pasti ada waktu turunnya. Untuk menyiasatinya itu gimana ya? Terima kasih pertanyaannya. Maksudnya pada saat menurun, gimana itu bisa naik lagi gitu? Ya. Itu tadi turun. Kalau saya itu turun itu saat COVID kemarin, gitu. Saat COVID kemarin kan toko-toko sepi, gitu kan. Orang jarang yang keluar, gitu. Itu drop banget itu. Di situ saya makanya berpikir berarti saya harus mengejarkan online saya. Kalau saat ini Bu, saya itu online-nya itu berhenti karena marketing online saya keluar, anaknya kecelakaan terus dia keluar, terus ini karena saya masih sibuk belum sempat untuk ngajari marketing baru lagi, wis nanti wis lebar, akhirnya sing tak gencarna kan offline-nya gitu, offline-nya. Nah pada saat turun itu makanya itu tadi kembali lagi kita harus inovasi. Terus saya tanya pasar, kira-kira ada produk baru apa sing ketoke luwih menarik dari Mas? Nek enek tukunan gowonen mulai. Jadi kalau ada kompetitor itu jangan takut. Nggih bakal nambah semuatan, jangan takut. Kita belajar dari kompetitor kita juga. Gitu. Jadi kompetitor itu jangan anggap saingan kita, tapi kita bisa maju dari kompetitor itu tadi. Kita cermati, kita icipi perbedaannya, kok kelebihannya sana apa, kelebihannya apa, gitu. Itu tadi saya menciptakan yang sambal pecel itu kan. Jadi kalau pada saat turun awake dhewe kuwi aja mbendel, harus berpositif thinking. Apa ini? Ada apa ini? Gitu. Sama dengan brand yang terkenal itu oleh mineral dan aqua. Iya kan? Tapi aslinya lolokan, sitoknya kayak ada manis-manisnya. Terus sitoknya apa? Ganti sekarang udah kurang fokus karena nggak minum air pegunungan murni. Itu artinya sekarang kan sudah ganti, nggak fokus karena nggak minum aqua. Nah itu gini, itu marketing juga. Kalau dulu dia itu menjelaskan terkait komposisinya, ya kan, itu dari air pegunungan murni. Enggak, malah dibuat sih luwih apik. Jadi langsung nggak fokus, orang langsung minum aqua. Tagline-nya ganti. Gitu. Jadi mereka itu sebetulnya itu saingan. Nah, kalau ada kompetitor, kalau ada saingan itu, kita bukan malah menjatuhkan harga kita. Bukan saingan turun harga, keliru. Bisa malah akhirnya tutup, bangkrut. Dinaikkan cara marketing kita. Itu cara kalimat ini gimana itu agar pembeli betul-betul nyantol di sini. Oh iya, nggak fokus ya? Iya Pak.
Jadi sebetulnya kompetitor itu naikkan marketing kita sehingga customer itu betul-betul ingat dengan brand kita. Seperti itu.